Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah pengantar bioinformatika. Berikut pertemuan kedua ini kita akan mengulas sedikit kembali atau merefresh tentang materi untuk DNA dan RNA ya, baik itu eh, terkait dengan replikasi DNA ataupun ekspresi gen yang terdiri dari proses transkripsi dan translasi. Baik, ini mungkin masih ingat ya dengan sentral dogma biologi ya, di mana definisinya adalah aliran informasi genetik ya dari DNA ke RNA ya, untuk mensintesis protein-protein yang dibutuhkan oleh sel. Nah, jadi nanti ada aliran informasi ini dari materi genetik ya berupa DNA yang nanti akan ditranskripsi menghasilkan RNA, baik itu ada yang berupa messenger RNA atau ribosomal RNA atau transfer RNA dan masih ada beberapa jenis RNA yang lain tapi tidak disebutkan di sini seperti microRNA, small nuclear atau snRNA ya. Dan di sini dia nanti akan bekerja sama yang tiga ini mRNA, RNA dan tRNA itu bersama dengan ribosom itu akan melakukan proses translasi sehingga menghasilkan protein ya, protein yang dibutuhkan oleh sel. Jadi itulah eh, definisi dari sentral dogma biologi. Nah, eh, mungkin masih ingat ya apa itu DNA, apa itu gen dan genom ya, perbedaan ketiganya dan kesamaan ketiganya. Nah, kalau lupa ya silahkan kita refresh kembali. Jadi di dalam sel ya, khususnya kalau misalnya di sel eukariot itu yang memiliki inti atau nukleus, di dalamnya terdapat kromosom ya. Nah, terdapat kromosom, kalau kita manusia itu ada 23 pasang kromosom. Jadi kalau kromosom ini yang sekarang ini bentuknya sister kromatid ya, ada dalam bentuk sister kromatid ini kita buka untainya atau pilihan-pilihan dari benang-benang kromosom ini, dia merupakan adalah struktur DNA ya. DNA yang dikemas dengan protein histon. Jadi yang bulat di tengah ini adalah protein histon. Nah, jadi kalau dibuka itu adalah double strand DNA, double helix ya. Nih dia berpilin yang terdiri dari eh, monomernya itu adalah nukleotida ya. Nukleotida ini dia berpasangan ya, berpasangan antara misalnya guanin itu akan berpasangan dengan sitosin ya dengan tiga ikatan hidrogen atau sebaliknya ya, sebaliknya seperti ini dan juga adenin akan berpasangan dengan timin dengan dua ikatan hidrogen. Nah, apa bedanya DNA, gen, dan genom? Nah, DNA kalian sudah tahu, ya ini adalah DNA ya. Tadi kalau kromosom itu kita buka, pintalannya ini adalah DNA double strand. Nah, kalau gen yang mana gitu? Nah, kalau gen itu adalah suatu segmen dari DNA yang tidak yang tadi kita buka tadi. Nah, ini dia adalah satu segmen yang akan mengkode suatu protein atau RNA fungsional. Nah, ini dia gen. Jadi di dalam kromosom ini kalau yang DNA yang panjang tadi kita buka, tidak semuanya gen, ada daerah yang bukan gen. Nah, bisa kita lihat di sini ya, ini ada daerah gen, tapi ada yang namanya daerah intergenic region atau daerah non gen gitu ya. Jadi tidak semuanya yang ada di kromosom itu DNA-nya adalah gen. Nah, kemudian apalagi dengan yang dimaksud dengan genom? Jadi genom itu adalah eh, keseluruhan DNA yang ada pada
kromosom ya. Kalau kita genom kita berarti ada 23 pasang kromosom. Jadi keseluruhan DNA yang ada di dalam suatu sel pada kromosom ini. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat apa pengertian DNA, gen dan genom di video YouTube berikut ini. Nah, kita sekarang menuju ke struktur DNA ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya bilang, DNA itu disusun oleh nukleotida. Nah, apa saja yang menyusun, terdiri dari apa saja nukleotida itu? Nukleotida itu terdiri dari eh basan itu apa, yang ininya dulu, yang backbone-nya dulu ya, terdiri dari gula ya, gula pentosa dan juga fosfat ya. Jadi gula fosfat ini disebut sebagai backbone atau tulang punggung dari DNA. Nah, kemudian dia akan ada basa nitrogennya. Jadi nukleotida itu terdiri dari gula fosfat, terdiri dari gula fosfat dan juga basa nitrogen. Nah, ini adalah tidak. Nah, kalau beberapa nukleotida saling berikatan, itu akan membentuk polinukleotida seperti ini, atau disebut juga dengan untai DNA. Nah, arahnya adalah dari di sini adalah ujung 5 dan menuju ke ujung 3. Nah, eh, apa yang dimaksud dengan ujung 5 dan ujung 3 tersebut? Ujung 5 itu adalah eh, gugus fosfat ya. Jadi ini kalau ini adalah gugus fosfatnya, kemudian ini adalah gula pentosanya ya, dan ini adalah basa nitrogennya. Jadi satu nukleotida kalau digambarkan di dalam rumus kimia seperti ini ya. Jadi ini adalah fosfat ya. Jadi kalau ujung 5 itu artinya dia adalah gugus fosfat. Kemudian jadi maksudnya di pada karbon kelima itu akan berikatan dengan fosfat. Kemudian di karbon ketiga itu akan berikat eh di karbon ketiga nanti akan terbentuk ikatan dengan gugus fosfat yang pada nukleotida berikutnya gitu ya. Jadi di sini nanti akan terbentuk ikatan fosfodiester dari ujung 3 dari nukleotida yang pertama dengan ujung 5 dari nukleotida yang kedua. Begitu. Nah, ini ujung 3 yang terakhirnya di sini ya. Nah, kemudian tadi basa nitrogennya itu terdiri dari dua kelompok ya. Ada yang pirimidin dan purin. Nah, perbedaannya pirimidin itu dia hanya ada satu cincin ya, yang terdiri dari sitosin, urasil, dan timin. Ya, urasil pada RNA, timin pada DNA. Kemudian untuk yang kelompok purin itu terdiri dari dua cincin ya, itu adalah basa nitrogen guanin dan adenin. Nah, kemudian dari segi gulanya itu ada gula ribosa untuk RNA dan gula deoksiribosa untuk DNA. Ya, perbedaannya bisa dilihat di sini pada karbon kedua ya. Nah, pada ribosa itu ada gugus hidroksil ya. Nah, ini adalah struktur DNA yang sudah membentuk double strand ya. Jadi, kenapa bisa terbentuk double strand? Karena basa nitrogen tadi dia saling berkomplement ya. Jadi, di mana ada sitosin pasti akan membentuk ikatan hidrogen dengan guanin, atau adenin membentuk ikatan hidrogen sebanyak dua ikatan dengan timin. Nah, makanya dua untai DNA itu akan selalu berpasangan, dan kemudian karena strukturnya itu nanti akan otomatis terbentuk seperti pilihan begini, berbentuk DNA double helix ya.
Nah, jadi yang dikatakan backbone-nya tadi yang gugus gula dan fosfatnya ini sebagai seperti kayak tulang punggungnya gitu ya atau backbone-nya di sebelah sini. Nah, kemudian bentuknya dia anti paralel ya. Yang ini 5 ke 3. Nah, sebaliknya yang satunya lagi dari 5 ke 3 seperti ini. Gitu. Nah, sedangkan struktur RNA tadi sudah disebutkan perbedaannya terletak pada eh, gulanya ya. Jadi kalau pada RNA gulanya gula ribosa ya, bedanya di karbon kedua tadi ya ada gugus hidroksil, sedangkan pada DNA deoksiribosa itu di sini hidrogen saja. Nah, kemudian perbedaan berikutnya dari basa nitrogennya ya. Di mana kalau di RNA itu basanya urasil ya. Jadi tidak ada timin. Jadi timin itu digantikan oleh urasil pada RNA. Nah, kemudian molekul RNA ini dia bentuknya single strand ya atau untai tunggal. Namun di sini kita bisa lihat nih dia untai tunggal tidak ada dua untai ya, hanya ada satu untai. Tapi karena eh, apa namanya tadi di mana eh, basa-basanya bisa saling berkomplement juga gitu meskipun dia untai tunggal. Jadi di sini dia membentuk yang namanya struktur sekunder di sini. Dia ada berpasangan di sini si RNA ini ya. Nah, ini perbandingan antara DNA dengan RNA ya terletak pada gulanya dan basa nitrogen salah satu basa nitrogennya ya. Jadi kalau ini nukleotida atau monomer dari DNA atau polinukleotida itu terdiri dari gula ya, gula pentosa ya ada 5 gulanya, 5 karbon. Kemudian ada gugus fosfat ya dan basa nitrogen. Kalau DNA bentuknya double strand, double helix. Kalau RNA untai tunggal. Nah, dari segi gulanya tadi pada DNA adalah gula deoksiribosa, basa nitrogennya adalah eh, C, G, A, T, sitosin, guanin, adenin, timin, dan dia umumnya double strand dan fungsinya dia menyimpan informasi herediter ya atau materi genetik. Nah, sedangkan untuk RNA gulanya ribosa, basa nitrogennya sitosin, guanin, adenin dan urasil dan dia untai tunggal. Nah, fungsinya dia ada berbagai fungsi dalam hal ekspresi gen ya, termasuk membawa instruksi dari DNA ke ribosom. Nah, ini adalah salah satu mekanisme yang dialami oleh DNA, yaitu replikasi DNA atau penduplikasian DNA yang berlangsung saat siklus sel di interfase pada fase S ya sebelum memasuki pembelahan pembelahan supaya tujuannya adalah nanti agar sel anak itu memiliki materi genetik yang sama dengan sel induknya. Nah, apa saja prosesnya ya? Ada beberapa enzim yang terlibat dalam replikasi DNA ini ya. Yang pertama ada enzim helikase yang akan membuka apa namanya pilinan atau double helix rantai ganda dari DNA template. Ini kita sebut sebagai DNA template ya, DNA cetakan yang berwarna biru tua ini dia akan dibuka oleh helikase. Jadi ingat saja helix, helikase berarti enzim yang membuka untai ganda pilinan berpilin pada DNA induk ya atau parental DNA di sini.
Nah, kemudian nanti akan ada berikutnya molekul yang disebut single strand binding protein atau protein SSP ya, SSP, single strand binding protein yang akan menstabilkan eh, untai yang sudah menjadi untai tunggal ini supaya dia tidak menyatu kembali. Ya, kemudian nanti ini ada yang bagian atas kita sebut sebagai leading strand, ya. Yang bagian di sini kita sebut dia sebagai lagging strand. Yang leading strand ini di mana proses sintesis DNA-nya berlangsung secara kontinu, ya. Jadi dari arah kita bisa lihat dari sini ya. Ini gambar yang terlihat di sini itu adalah gambar yang bagian ini. Jadi cuma hanya nanti ada RNA primase di sebelah sini itu yang akan mensintesis RNA primer di mana sebagai awalan bagi DNA polimerase untuk memulai proses sintesis untai DNA untai baru gitu. Nah, jadi ini yang posisi merah di sini ini adalah posisi si RNA primer. Di sini tidak terlihat. Nah, dia akan kemudian DNA polimerase akan eh, mensintesis DNA untai baru sesuai dengan urutan pada DNA induknya atau DNA cetakannya. Ya, ini si DNA polimerase 3 ya pada bakteri yang sedang mensintesis untai DNA baru. Nah, itu pada leading strand, dia disintesis secara kontinu. Sedangkan pada lagging strand, dia disintesis eh, secara bertahap gitu ya, atau membentuk yang namanya fragmen Okazaki ya. Jadi dia prosesnya itu lihat perbedaannya antara yang atas dengan yang bawah. Kalau yang atas cuma hanya dari satu primer langsung. Nah, kalau ini dari beberapa primer. Jadi misalkan di sini ini ada oh sorry dari sini ya. Ini adalah fragmen Okazaki yang kelima. Dia mulainya dari sini tadi fragmen Okazaki yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini yang kelima sedang di primase sedang mesintesis RNA primer di sini yang berwarna merah. Kemudian dia akan proses sintesis untai DNA barunya akan berjalan dari arah 5 ke arah 3 ya selalu ya yang dari atas juga begitu dari 5 ke 3. Nah, kemudian di sini nanti dia akan bertemu dengan eh, fragmen Okazaki yang keempat ya, yang sebelumnya sudah dibentuk di mana di sini DNA polimerasenya sedang mesintesis untai DNA baru setelah primer disintesis. Nah, kemudian di sini nanti setelah semuanya selesai itu eh, DNA polimerase satu itu akan menghap atau menghapus RNA primer ya yang warna-warna merah ini karena dia strukturnya di sini adalah gulanya adalah gula nukleotida untuk RNA ya. Gulanya gula ribosa. Nah, ini nanti si DNA polimer satu akan menghapus ya, membuang ini si RNA primer. Kemudian nanti DNA polimerase 3 nanti akan mengisi kembali si yang kosong-kosong tadi oleh DNA polimerase 3. Nah, kemudian setelah semuanya untainya adalah untai DNA sudah berwarna biru semua, nanti DNA ligase itu akan menggabungkan ujung 3 dari fragmen 2 dengan ujung 5 dari fragmen Okazaki yang pertama gitu. Nanti selesailah proses replikasi DNA ini. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, ini adalah proses bagaimana nukleotida itu ditambahkan ke dalam suatu untai. Jadi misalkan ini adalah untai DNA template-nya atau DNA induknya tadi urutannya T, G, C, A, C. Nah, di sini sudah ada yang sudah disintes hasil penambahan oleh nukleotida oleh DNA polimerase 3.
T akan berpasangan dengan A, ini sudah ada. G berpasangan dengan C, ini sudah ada. C berpasangan dengan G. Nah, basa nukleotida berikutnya adalah A. Jadi yang akan ditambahkan di sini oleh DNA polimerase adalah nukleotida eh, ini ya, T. Nah, di sini sudah ada nukleotida T. Di sini gugus fosfatnya masih tiga, ya. Di sini ada tiga gugus fosfat. Nanti dia akan ditambahkan di ujung tiga, ya, ujung tiga dari untai DNA, bukan di ujung limanya, tapi di ujung tiganya. Nanti setelah DNA polimerase menambahkan ini, dua gugus fosfat itu akan dilepas, ya, untuk menghasilkan energi di sini, sehingga nanti si basa nukleotida T itu sudah berikatan dengan basa nukleotida G. Di sini akan membentuk ikatan fosfodiester, ya. Nah, disinilah hasil terlihat tadi ACG sekarang sudah menjadi ACGT. Nah, begitu seterusnya. Nanti kalau di sini C berarti yang nukleotida yang akan datang berikutnya adalah basa nukleotida G, ya. Nah, kemudian lanjut dengan ekspresi gen, ya nih. Kita masih cerita tentang sekarang masuk ke sentral dogma, ya. Tadi bagaimana aliran informasi genetik itu dari DNA disampaikan ke RNA untuk mensintesis protein-protein yang dibutuhkan di dalam sel. Nah, di sini kalau kita bicara tentang ekspresi gen itu artinya ada dua tahap yang dilewati. Yang pertama tahap transkripsi, yang kedua adalah tahap translasi. Nah, di sini kalian bisa melihat ya bagaimana eh, adanya satu perubahan ya di DNA itu dapat menghasilkan perubahan yang drastis, ya, apa dramatic change. Jadi terlihat gitu dari fenotip, dari bentuk atau morfologi dari suatu hewan di sini. Nah, misalnya ini adalah gen untuk pigmentasi, ya. Ini adalah DNA-nya. Nah, ini yang normal, ya, normal. Kemudian di sini eh, sedangkan untuk yang di sini DNA-nya mengalami di gen untuk pigmentasi itu mengalami mutasi. Jadi ada perubahan satu basa nukleotida di sini, ya. Kemudian dia mengalami proses transkripsi, ya. Di hasil dari proses transkripsi adalah mRNA. Ya, ini nanti ada mRNA-nya, yang ini juga ada mRNA-nya, tapi ini ada perbedaan satu basa nukleotida. Nah, kemudian dia akan ditranslasi, ya, menjadi protein eh, yang dibutuhkan untuk pigmentasi. Nah, di sini yang pada DNA yang normal, enzimnya di sini dihasilkan protein yang atau enzim yang dibutuhkan untuk sintesis pigmen, ya. Jadi sehingga nanti akan dihasilkan pigmen berwarna coklat pada tubuh ini keledai, ya, sepertinya. Nah, eh, sedangkan pada eh, individu yang satu lagi, tadi dia mengalami mutasi, di sini dihasilkan protein enzim yang dibutuhkan untuk mensintesis pigmen itu tidak bekerja sesuai dengan yang sebagaimana mestinya, gitu ya, karena terlihat dari sini struktur protein yang dihasilkan itu berbeda akibat adanya perubahan satu basa nukleotida tadi. Nah, akibatnya di sini individunya tidak memiliki pigmen, ya, atau albino begitu. Jadi dia tidak punya pigmen di sini. Nah, itulah bisa kita lihat bagaimana perubahan satu basa nukleotida saja itu bisa menghasilkan eh, bentuk yang berbeda atau fenotip yang berbeda. Nah, ini adalah proses ekspresi gen atau transkripsi translasi antara sel prokariot, ya, contohnya sel bakteri dan sel eukariot, ya. Di mana di sini kalian bisa melihat bahwa proses pada sel bakteri karena tidak mempunyai membran inti,
proses transkripsi ya dari DNA menjadi mRNA, kemudian mRNA menjadi protein itu berlangsung dalam kompartemen yang sama, yaitu di sitoplasma. Dan sering sekali terjadi bahwa di sini proses transkripsinya belum selesai, ya, belum sampai ujung, baru sampai sini. Nah, itu si ribosomnya sudah memulai sintesis protein untuk mRNA yang sudah ada ini, gitu. Jadi proses transkripsi dan translasinya berjalan simultan. Sedangkan pada em, sel eukariot itu proses transkripsi dan translasi itu berlangsung pada kompartemen yang berbeda. Transkripsi berlangsung di dalam inti sel nukleus, ya, di mana di sini DNA menjadi pre-mRNA terlebih dahulu karena pada eukariot itu ada daerah intron namanya, di mana daerah intron ini tidak akan di eh, translasi menjadi asam amino, jadi dia akan dibuang, ya, akan di splicing melalui tahapan yang kita sebut RNA splicing atau RNA processing, menghasilkan nanti di sini mRNA yang sudah matang, sudah tidak ada intronnya lagi dan sudah ada cap cap tudung 5 aksen atau five cap dan poli eh, ekor poli A atau poli A tail. Jadi ada urutan A panjang di bagian belakangnya. Nah, kemudian ini baru dia keluar dari dari nukleus menuju sitoplasma untuk ditranslasi oleh ribosom menghasilkan polipeptida yang akan membentuk struktur protein nantinya. Nah, di eh, mRNA ya, mRNA yang tadi sudah di hasil transkripsi tadi itu mengandung kode genetik ya, atau eh, jadi ada 3 basa nukleotida yang akan mengkode asam amino tertentu ya. Jadi misalnya ini asam amino yang urutannya UUU atau UUC itu akan mengkode asam amino fenilalanin ya, atau UUA, UUG itu akan mengkode asam amino leusin. Nah, leusin juga ada kodon yang lain ya. Jadi ke semua kodon ini akan mengkode suatu asam amino. Nah, ada juga kodon-kodon yang spesial. Pertama adalah kodon start ya, yang terdiri dari basa nukleotida A, U, G. Nah, ini dia akan nanti ditranslasi menjadi asam amino metionin. Jadi metionin itu sebagai kodon start ya. Nah, kemudian ada UAA, UAG, dan UGA yang merupakan kodon stop ya. Jadi kalau ketemu urutan UAA berarti nanti dia akan menstop proses translasi di sini. Oke, cara membacanya ini nanti misalnya kalian dapat dari sini ya. Jadi misalkan kita lihat dari gambar ini adalah tadi molekul DNA yang dari benang-benang kromatin. Nah, misalkan yang akan diekspresikan itu adalah gen 3 ini. Nah, gen 3 ini kalau kita lihat urutan bahasa nukleotidanya adalah A, C, C, bla 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 dan seterusnya ya. Nah, yang bagian atas ini kita sebut eh, apa eh, DNA cetakannya. Bagian bawah kita sebut sebagai eh, untai codingnya ya atau coding strand-nya. Nah, nanti akan ditranskripsi, dihasilkan mRNA. Jadi patokan kita kalau dia bilang yang menjadi DNA template-nya adalah yang bagian ini, misalnya. Nah, berarti nanti tentu akan dihasilkan mRNA yang berpasangan gitu ya. Jadi A itu berarti dia nanti akan menjadi T harusnya kalau DNA, tapi karena di sini mRNA berarti tidak ada timin ya, digantikan oleh urasil. C dengan G, C dengan G, A dengan U dan seterusnya. Nah, ini adalah urutan mRNA-nya. Nah, kita ingin tahu
Misalnya kita ingin tahu eh, kodon yang ini, tiga ini dia mengkode asam amino apa, kita bisa lihat dari tabel kodon ini atau tabel kode genetik ini dengan cara melihat eh, daya, yang sebelah sini adalah bahasa pertama, ini adalah bahasa kedua, ini adalah bahasa ketiga. Jadi kita lihat, coba lihat UGG. Berarti di sini U, kemudian kita lihat bahasa keduanya G, dan ini G. Nah, berarti dia akan mengkode asam amino triptofan, ya. Tahu tadi U. Kita coba lihat U, kemudian U, dan di sini lagi U. Kemudian GGC. G, kemudian G, berarti di sini GGC adalah glisin. Gitu seterusnya. Nah, ini adalah eh, tahapan dalam proses transkripsi, ya, terdiri dari ada yang namanya tahap inisiasi, ya, di mana nanti dia akan dikenali oleh, jadi ini adalah daerah yang akan ditranskripsi. Nah, di daerah upstream namanya, ya, sebelum daerah yang akan ditranskripsikan itu ada yang namanya daerah promoter, tempat apa namanya RNA polimerase akan berikatan, ya. Kalau pada eukariotik itu RNA polimerasenya akan diperantarai oleh faktor transkripsi dulu, ya. Jadi faktor transkripsi dulu yang akan berikatan dengan daerah promoter, kemudian baru RNA polimerase menempel dan dia akan mentranskripsi urutan gen yang ada di bawahnya atau di downstreamnya. Ya, jadi ini transkripsi, faktor transkripsi berikatan terlebih dahulu. Jadi ciri dari sekuen promoter itu ada namanya Tata box. Nah, yang seperti ini, ya. TATAAA. Nah, ini adalah daerah promoter. Nah, kemudian faktor transkripsi menempel dulu, berikatan dulu, baru kemudian RNA polimerase berikatan di sini. Nah, kemudian nanti prosesnya mulailah sesuai RNA polimerase itu dia tidak seperti DNA polimerase, ya. Dia tidak butuh primer, dia langsung bisa menambahkan eh, nukleotida-nukleotida RNA di sini dari arahnya sama, ya, dari 5 ke 3 gitu. Nah, kemudian nanti setelah tahapan elongasi dan terakhir terminasi sudah selesai, dihasilkan pre-mRNA di sini, ya. Pre-mRNA masih yang warna dari sini, ya, dari sini sampai sini, sorry, sampai sini akan ditambahkan modifikasi atau dilakukan pemrosesan RNA, yaitu ditambahkan 5 cap, ya, atau tudung 5 aksen, dan juga poly-A tail, ya. Di sini ini akan ditambahkan, tujuannya adalah untuk melindungi mRNA yang sifatnya tidak stabil ini. Nah, kemudian setelah ditambahkan 5 cap dan poly-A tail, eh, akan dilakukan splicing, ya, RNA splicing, di mana di sini intron itu akan dibuang. Nah, nanti akan mRNA yang matang itu hanya terdiri dari ekson-ekson saja. Exon yang sudah diberi 5 cap dan polyitel. Nah, ini ada yang namanya daerah 5 aksen UTR, artinya dia adalah untranslated region di bagian ujung 5 aksen, dan yang ini 3 prime UTR, artinya daerah yang tidak ditranslasikan atau untranslated region pada ujung 3 aksen. Ya, jadi nanti ini dia tidak akan ditranslasikan menjadi asam amino. Nah, jadi yang akan ditranslasikan menjadi asam amino hanya bagian ini saja, atau kita sebut sebagai coding segment atau CDS. Ya, jadi nanti kalian akan mengenal istilah-istilah ini ketika melihat database sekuen nukleotida. Ya, ada daerah 5UTR, ada daerah CDS atau coding segment, ada daerah 3 prime UTR, ada poly-A tail gitu, ya, ada exon, intron. Nah, jadi ketika ada istilah itu kalian sudah paham
ya dengan ini. Oke, kemudian, nah setelah proses transkripsi, lanjutlah ke proses translasi ya, di mana ini berlangsung di sitoplasma ya. Jadi ini adalah tadi mRNA yang sudah matang yang sudah ada di sitoplasma, dia akan berikatan dengan subunit ribosom yang kecil ya atau small ribosomal subunit. Jadi ribosom itu kalau belum ada mRNA dia tidak membentuk ribosom, jadi masih eh, apa namanya terpisah-pisah gitu ya. Nah, ini dia berikatan dulu mRNA dengan small subunit ribosom. Kemudian di sini nanti di mRNA tadi akan ada start codon, ya. Start codon itu dia AUG. Maka nanti yang akan datang itu adalah eh, tRNA, tRNA inisiator ya yang membawa metionin ya. Jadi antikodonnya adalah UAC dan dia membawa asam amino metionin. Ini tRNA-nya ya. Ini adalah asam aminonya. Nah, kemudian eh, di sini nanti akan ribosomal subunit ribosom yang besar ya. Nah, nanti si metionin ini, si tRNA yang membawa metionin itu akan berada pada situs P, pada eh, subunit besar ini. Jadi dia ada tiga subunit, subunit A, subunit P, dan subunit E. Nah, yang pertama tadi, tRNA inisiator tadi akan berada pada situs P. Ya, ini proses inisiasi translasi. Berikutnya adalah proses apa namanya eh, elongasi ya. Nah, proses elongasinya adalah jadi nanti tadi kan sudah ada yang di eh, apa namanya yang di situs P tadi ya. Nah, kemudian nanti lihat eh, kodon berikutnya dia mengkode apa. Nah, nanti akan datang tRNA yang akan bersesuaian dengan kodon yang ada pada mRNA dan dia akan masuk ke situs A di sini. Nah, setelah masuk ke situs A, nanti polipeptida yang sudah ada terbentuk sebelumnya dari proses-proses sebelumnya, misalnya ini tadi baru sampai metionin gitu ya. Nah, ini adalah yang keduanya, dia akan akan terbentuk polipeptida ini ke sini, ya. Jadi terbentuk ikatan peptida baru di sini antara polipeptida yang sudah bertumbuh ya dengan asam amino yang baru datang. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini. Jadi polipeptidanya pindah ke situs A, sedangkan tRNA yang ada di situs P itu sudah tidak membawa asam amino lagi. Nah, yang ini kemudian nanti akan bergeser ke eh, situs E yang sudah tidak membawa asam amino akan ke situs E untuk keluar dari ribosom, sedangkan yang membawa polipeptida tadi akan pindah ke situs P. Nah, prosesnya akan berlanjut seterusnya untuk kodon berikutnya seperti ini. Sampai nanti ke tahap yang namanya terminasi, ya. Nah, di terminasi ini ketika dia ketemu dengan stop codon, baik itu salah satu dari ketiga ini ya, UAG, UAA, atau UGA. Jadi kalau ketemu salah satu stop codon ini, yang datang itu ke situs A bukan lagi asam transfer RNA dengan asam amino, tetapi rilis faktor atau faktor pelepasan. Jadi kalau ini sudah datang, maka bubarlah semua komponen-komponen translasi tadi ya, baik itu ini adalah hasil translasinya ya, polipeptidanya sudah bebas, tRNA-nya juga sudah bebas, kemudian ribosom RNA-nya juga ribosomal RNA-nya juga sudah terpisah lagi. Begitu juga dengan mRNA-nya. Nah, di sini proses translasi selesai ya. Nah, ini adalah rangkuman dari proses
transkripsi translasi tadi ya. Ini proses transkripsi RNA ditranskrip dari DNA cetakan ya. Ini adalah hasilnya RNA transkrip. Di sini masih berupa pre-mRNA, masih ada intronnya ya. Kemudian dia mengalami proses RNA processing, ditambahkan poly A tail, 5 cap dan pemotongan intron. Kemudian dia baru keluar melalui pori dari membran inti ke sitoplasma. Nah, di sini nanti akan bertemu dengan subunit ribosom kecil, kemudian subunit ribosom besar. Nah, nanti di sini ada asam amino yang kemudian dia akan berikatan dengan transfer RNA. Ya, di sini transfer RNA yang sudah membawa asam amino itu akan masuk ke situs A dan begitulah prosesnya seperti yang tadi. Sehingga nanti dihasilkan ini polipeptida ya, hasil dari proses translasi. Baik, itu eh, materi untuk kita penyegaran kembali tentang sentral dogma biologi ya, baik dari itu struktur DNA, RNA, replikasi, dan juga ekspresi gen. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan pada grup kuliah. Baik, terima kasih. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.